Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhamma piti sukang seti wipassanena cetasa arya pawedite dhammi sada ramati pandito. Ia yang mengenal dhamma akan hidup berbahagia dengan pikiran yang tenang. Para bijaksana selalu berbahagia di dalam dhamma yang dibabarkan oleh para Arya. Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama yang berbahagia. Usia tua tidak bisa dihindari. Kulit menjadi keriput, ciri-ciri usia tua. Kulit keriput tidak enak dipandang, tidak menyenangkan, tidak memuaskan, menakutkan, mengerikan. Guru Agung kita mengatakan itulah dukkha. Gigi berubah, anicca, dari tidak bolong menjadi bolong-bolong, kemudian copot satu persatu sampai jadi ompong. Merepotkan. Gigi jadi bolong repot, tidak memuaskan, tidak menyenangkan, mendatangkan penderitaan. Itulah dukkha. Juga mata bisa menjadi kabur, rambut bisa berubah jadi putih. Semuanya mendatangkan ketidakpuasan. Perubahan anicca yang dialami tubuh ini tidak menyenangkan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, kita beruntung karena obat untuk melenyapkan dukkha, obat untuk melenyapkan ketidakpuasan, obat untuk melenyapkan rasa takut terhadap dukkha sudah ditemukan oleh Guru Agung kita 2558 tahun yang lampau di bawah pohon Bodhi Bodh Gaya di India. Nah, obatnya itu apa? Obatnya itu di dalam bahasa Pali dinamakan panya. Panya kalau di Indonesia kan menjadi kebijaksanaan. Jadi kalau orang bijaksana
tidak lagi takut terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh ini. Tidak lagi mengerikan, tidak merepotkan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, panya atau kebijaksanaan ini apa? Nah, itu yang pertama, yang akan dijelaskan nanti. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah manfaat. Manfaat dari kebijaksanaan ini apa? Apakah manfaatnya besar atau kecil? Kalau manfaatnya kecil, orang jadi malas. Kalau manfaatnya besar, apalagi luar biasa besarnya, nah, yang ketiga menjadi bagaimana caranya menjadi orang bijaksana. Nah, tiga pertanyaan ini akan dijelaskan satu persatu pada pagi hari ini. Ya, kita mulai dari pertanyaan pertama. Tanya atau kebijaksanaan ini apa? Tanya atau bijaksana berarti bernyana. Bernyana ini kalau di Indonesia kan menjadi berpengetahuan. Jadi seseorang disebut bijaksana kalau dia memiliki pengetahuan. Tetapi pengetahuan apa yang perlu dimiliki oleh seseorang supaya menjadi bijaksana? Apakah perlu mempelajari hukum? Apakah perlu mempelajari sejarah? Apakah perlu mempelajari matematik, komputer, biologi? Nah, bukan semua itu. Pengetahuan yang perlu dimiliki supaya menjadi orang bijaksana adalah pengetahuan tentang diri kita. Siapakah diri kita ini? Asal usulnya diri kita ini dari mana? Sekarang kita berada di alam manusia. Apa yang harus kita lakukan di alam manusia? Dan kenapa kita perlu melakukan perbuatan tersebut? Nah, banyak pertanyaan tentang diri kita yang perlu dijawab supaya kita menjadi orang bijaksana. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama. Siapakah diri kita ini? Diri kita ini dikatakan makhluk. Lebih jelasnya kita ini makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki dua. Apa yang dua ini? Jasmani dan batin. Bagus. Jasmani yang terlihat. Ada kepala, badan, kaki, tangan. Di kepala ada mata, hidung, mulut. Nah, ini jasmani. Kalau batin tidak bisa dilihat dengan mata fisik, harus dilihat dengan mata kebijaksanaan. Nah, sekarang jasmani ini apa? Jasmani kita ini hanya terdiri dari 4 unsur. Tubuh kita ini hanya terdiri dari 4 unsur. Di dalam bahasa Pali dikatakan patawi, apo, tejo, wayo. Patawi ini berarti zat padat. Apo berarti zat cair. Tejo berarti panas. Wayo berarti udara keluar masuk.
Tubuh kita ini hanya terdiri dari 4 unsur ini. Patawi zat padat yang ada di dalam tubuh kita, yang padat-padat, contohnya tulang, daging padat, bulu, kulit, kuku, nah itu semuanya contoh zat padat yang ada di dalam tubuh kita. Nah sekarang zat cair yang ada di dalam tubuh kita. Apa zat cair? Contohnya yang keluar lewat mulut, air liur. Yang keluar lewat hidung, ingus cair. Yang keluar lewat mata, air mata. Kalau lari-lari yang keluar, ya keringat. Nanti setelah 1 jam dengarkan ceramah di sini pada ke toilet yang keluar air seni. Nah itu zat cair. Patawi apo. Yang ketiga tejo. Tejo itu panas. Tubuh kita ini memiliki panas. Lebih jelas lagi ketika masih anak-anak, sekolah, jajan sembarangan, tahu-tahu mengandung virus, bakteri, pulang sekolah, tidur, biasanya main. Orang tua curiga, ini anak biasanya aktif. Ini kenapa sekarang tidur? Dipegang badannya. Tahu-tahu panas. Dipegang tubuhnya panas. Wah ini panas badannya. Diajak ke dokter. Setelah sampai di dokter, keningnya dipegang, tahu-tahu panas. Dokternya mengambil alat, disuruh ketiaknya diangkat, dimasuki termometer, dijepit ya, dijepit. Setelah beberapa lama, termometernya dipegang, ketiaknya, tangannya disuruh angkat. Setelah dilihat termometernya 40 derajat. Waduh, panas ini. Makan apa tadi di sekolah? Makan ini, makan itu, ya. Nanti dikasih obat. Itu ciri-cirinya tubuh kita panas, ada panasnya. Lebih jelas lagi kalau ada yang pernah pegang mayat. Mayat itu tidak ada panasnya. Ya, jadi tubuh kita ini memiliki panas. Patawi zat padat, apo zat cair, tejo panas, wayu ada udara keluar masuk. Nah, ini tubuh kita ini, jasmani kita ini hanya terdiri dari 4 unsur tadi. Kemudian batin tidak bisa dilihat dengan mata fisik, harus dilihat dengan mata kebijaksanaan. Juga terdiri dari 4. Wedana, sanya, sangkara, winyanang. Wedana ini perasaan. Sanya penceratan. Sangkara bentuk-bentuk pikiran. Winyana menyadari. Perasaan. Halus, kasar, panas, dingin, diketahui oleh kulit. Kulit memberitahu pikiran, jadi batin tahu. Ini halus, ini kasar, ini panas, ini dingin. Kalau asin, tidak asin, pedas, tidak pedas, diketahui lewat lidah. Wangi, tidak wangi, batinnya mengetahui lewat hidung. Itu wedana, perasaan. Sanya mencerak, tahu warna merah, dicerap oleh mata.
Tahu warna kuning dicerap oleh mata. Tahu warna biru, hitam, dan lain sebagainya dicerap oleh mata. Batin tahu warnanya. Ini suara mobil besar, ini suara mobil kecil, dicerap, diketahui oleh batin lewat telinga. Pedas, manis, asin diketahui oleh batin lewat lidah, dan seterusnya. Sanya, mencerap. Sangkara, bentuk-bentuk pikiran. Hanya itu penjelasannya. Buku manapun dibaca itu penjelasannya sangkara dalam kurung bentuk-bentuk pikiran. Kita membayangkan bentuk pikiran, apakah bulat seperti bola, apakah bulat gepeng seperti terang bulan, apakah segitiga, apakah segi 6, apakah segi 8, apakah bulat panjang, apakah bulat lonjong. Nah ini bentuk pikiran. Kalau kita tidak tahu, kita membayangkan bentuk pikiran seperti itu. Nah suatu ketika umat awam batinnya berlatih meditasi di Brahmawihara di Bali bagian utara. Di sana ada wihara namanya Brahmawihara. Dari wihara ini bisa melihat laut dekat kelihatannya. Lepina. Lep Indonesia. Gunung juga kelihatan dekat karena letaknya di lereng bukit. Nah di sana dulu ada guru meditasi. Namanya Yang Mulia Bante Tita Ketufu Mahatera, sudah almarhum. Setelah berlatih meditasi 2 hari, dipanggil konsultasi. Bagaimana Bapak pengalamannya, bentuk-bentuk pikirannya bagaimana? Saya tidak tahu Bante apa itu bentuk-bentuk pikiran. Saya tidak tahu bentuknya bulat, apa gepeng, apa bagaimana. Tidak tahu bentuk pikiran. Tidak Bante. Kalau tidak tahu, sekarang Bantenya beritahu. Mau Bante. Coba duduk yang tegak. Duduk tegak. Jangan kaku, rileks. Kalau kaku nanti sakit. Rileks. Nah sekarang coba bayangkan pisang. Coba Bapak membayangkan pisang. Mata terpejam bayangkan pisang. Apakah Bapak sudah membayangkan pisang? Sudah Bante. Warnanya bagaimana? Hijau Bante. Banyaknya berapa? 1 tangan Bante masih ada getahnya. Nah itu udah yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pikiran. Nah, jadi kita tahu sekarang bentuk pikiran bukan bulat, bukan gepeng seperti bola ya. Apa yang tergambar di dalam pikiran kita, nah itu bentuk pikiran. Nah, sekarang duduk, nanti habis dengar ceramah, perut lapar, cari bakmi, sudah tergambar bakminya, ada sumpitnya, ada kuahnya, itu bentuk pikiran. Saya tidak suka bakmi, sate, itu ada tusuknya, ada lontongnya, ada bumbunya, itu tergambar di pikiran. Itu dah yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pikiran. Jadi kalau belajar Dhamma kepada guru meditasi itu jelas. Kalau bukunya dibaca bolak-balik sampai robek, penjelasannya sangkara bentuk-bentuk pikiran, hanya itu, tidak ada penjelasan lain. Ya, wedana perasaan, sanya pencerapan, sangkara bentuk-bentuk pikiran, winyana menyadari. Sadar kita duduk di sini, sadar kita mendengarkan ceramah. Ya, itu batin. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, apakah jasmani dan batin ini terpisah ataukah berhubungan? Jawabannya, jasmani dan batin selalu berhubungan, tidak pernah terpisah. Pernah ada yang bertanya,
Kalau orang tidur, nyenyak, diambil duitnya, diambil barangnya, tidak tahu batinnya kemana. Nah itu kalau orang tidur nyenyak, batinnya mengalami tingkat yang namanya bawangga. Bawangga ini seperti air di dalam gelas. Gelas dipenuhi dengan air, gelasnya bersih, nah itu kelihatannya kosong. Permukaannya datar. Jadi batin kita itu pasif, ibarat danau yang tenang, datar, tidak ada gelombang. Diam, pasif dia, tidak mencerap. Diam, mengalami bawangga. Ya. Batin dan jasmani selalu berhubungan. Kalau kakinya tertusuk duri, batin merasakan sakit. Ada hubungan. Kalau batinnya gembira, jasmaninya juga ikut merasakan. Jadi kalau jasmaninya nyaman, batinnya merasakan. Kalau jasmaninya sakit, batinnya ikut merasakan. Kalau batinnya gembira, jasmaninya ikut merasakan gembiranya. Kalau batinnya sakit, jasmaninya ikut merasakan. Contoh, nah ini yang penting contohnya. Contoh hubungan antara batin dengan jasmani. Ada suara yang masuk lewat telinga. Tetapi suara yang masuk yang membuat batin menderita. Karena batinnya menderita, jasmaninya ikut menderita. Contohnya, punya anak, sekolah. Di sekolah menggunakan obat-obat terlarang. Diketahui sama Intel, ditangkap, diborgol, dibawa ke kantor polisi, diinterview, nama siapa kelihatan, nama orang tua dicatat, nomor HP-nya dicatat. Nah ketahuan, ditelepon orang tuanya, ibu punya anak-anak namanya ini, ya betul, anaknya ibu menggunakan obat terlarang, sekarang sedang berada di kantor polisi, diinterview. Batinnya susah. Barangkali ketika menerima telepon sudah lemes. Barangkali pingsan. Hanya mendengarkan suara, batinnya menderita, tubuhnya kena imbas. Tadinya sehat segar bugar. Begitu ada yang menyusahkan masuk, langsung lemes. Langsung bisa barangkali pingsan. Itu. Batin ini hubungannya erat sekali dengan jasmani. Kalau sebaliknya bagaimana Bante? Yang masuk beritanya menggembirakan, batinnya gembira, jasmaninya ikut merasakan. Contohnya bagaimana? Contohnya punya tabungan di bank, tinggal 500.000, setengah juta, atau 250.000, 1/4 juta. Yang penting ada jutanya walaupun 250.000. Kemudian ada telepon dari bank. Karena karma baiknya sudah masak, telepon. Katanya dapat hadiah. Ibu, ini namanya ini, betul. Selamat Bu, dapat hadiah. Hadiahnya apa sih? Mobil. Langsung panggil papinya, ini berita beneran apa berita gimana? Ini coba kita cek ke bank. Sampainya di bank bener. Mobil apa Bu? Itu Mercedes Benz. Waduh, semangat sekali. Tapi tabungannya cuma 1/4 juta. Untuk mengambil perlu administrasi 50 juta. Kalau tidak bisa diambil gini aja, diuangkan saja. Misalnya 1 M dikurangi 50 juta, ya tinggal itu masuk tabungan. Pulang nanti kita cari mobil yang lain saja.
Saking gembiranya sampai di rumah, pagi tidak makan, siang juga belum makan. Tempenya dingin, sayurnya dingin. Ya, itu tempenya sampai dingin, itu makan dulu. Tenang. Lagi happy, tidak merasa lapar. Dari pagi dah makan sampai siang, lagi happy ini dapat Mercedes-Benz. Itu kalau batinnya happy, tubuhnya ikut happy. Dari pagi tidak makan, masih sehat. Jadi jasmani dan batin selalu berhubungan erat, saling mempengaruhi. Ya, oleh karena itu kalau sering-sering bahagia tubuhnya jadi sehat. Sering-sering marah nanti tubuhnya juga kena imbas. Ya, yang perlu dihindari loba, dosa, moha. Nah, ini tiga-tiganya ini modal untuk terlahir di alam rendah. Pertanyaan berikutnya tentang jasmani dan batin. Jasmani dan batin kita ini tunduk kepada hukum yang berlaku di alam semesta ini. Hukum yang berlaku di alam semesta yang berhubungan dengan jasmani kita namanya tilakana. Ti berarti tiga, lakana berarti corak. Tiga corak yang menguasai jasmani dan batin kita. Satu, anicca. Anicca artinya tidak kekal, berubah. Karena berubah dari kulit licin menjadi keriput, nah ini mendatangkan ketidakpuasan, anicca. Gigi dulu kalau makan bakso panas, minum es, tidak apa-apa. Sekarang sudah bolong-bolong, ngilu. Nah itu anicca. Aduh, bolong gigi menimbulkan ketidakpuasan. Mata kabur, cari kacamata di mana taruhnya, bikin repot. Dulu udah pakai kacamata kecil kelihatan, sekarang tidak ketemu kacamata, baca sulit. Rambut, nah bisa berubah. Dulu hitam legam masih muda, sekarang sudah umur 59 tahun. Sana sini putih, ada putihnya. Lama-lama nanti satu warna lagi, bukan hitam, putih semua. Ya ini berubah. Lahir kulit licin, masih muda. Dewasa menikah, 40 sudah mulai kelihatan. Kulit, keriput, gigi, bolong, rambut memutih. 70, 80, 90, 100. Bagaimana? Mau, tidak mau, terus bertambah. Ya, ada yang 60 lewat. Sering-sering dimintai baca berita. Usianya berapa? 40. Udah lewat. Kalau baca kitab Abhidhamma, rata-rata usia kehidupan di alam manusia 75 tahun. Ada sih 80 ada, 90 ada, 100 ada. Ya tubuh kita ini hanya bisa dipakai 75-100 tahun. Kedaluarsa. Apa istilah Inggrisnya itu? Kalau makanan minuman itu ada apa? Ya itu tidak ada tulisan tapi lihat di Abhidhamma itu. Ya, pinter. Bisa expired tubuh ini, ya. Tetapi kok jadi susah ya pagi-pagi mikir apa? Kok lewat meninggal dunia? Ngerinya bagaimana? Ngerinya kita yang tak tahu Dhamma mengira kalau meninggal dunia berakhir di peti mati. Kaku, mukanya pucat, dimandiin, dikasih jas, dikasih dasi, dikasih sepatu, sesak begitu. Kemudian peti matinya ditutup pakai paku. Kalau dulu
di Bali pakai paku yang paling panjang 12 cm. Nanti pemimpin pacaranya pakai mantra-mantra, pakai palu dipukul pakunya. Keempat sudutnya dipaku. Aduh, sesak napas melihat orang meninggal dunia. Ditutup dengan tutup peti mati, kemudian dipaku. Gimana caranya bernapas, bagaimana caranya merokok, bagaimana caranya ke mall. Aduh, susah. Itu tidak tahu dhamma. Apalagi mengira orang meninggal dunia berakhirnya di kuburan. Aduh, berapa lama nanti di sana? Susah. Begitu mengingat, susah. Tidak usah mikir begitu ya. Itu susah karena tidak tahu dhamma. Sampai-sampai ada orang tua berpesan kepada anak cucunya, kalau saya meninggal, jangan dikremasi ya. Kenapa? Takut panas. Iya. Saya pernah bertanya ceramah tentang ini di suatu tempat. Kalau orang meninggal dunia berakhir di mana? Peti mati, ngeri. Yang lain jawab bukan, kuburan, ngeri lagi. Yang lain jawab kremasi, waduh panas. Bukan di sana. Orang meninggal dunia itu berakhirnya di laut. Kenapa begitu? Debunya dibuang ke laut. Ada lagi yang lain mengatakan orang meninggal dunia berakhirnya di dalam perut ikan. Loh, kok bisa gitu? Debunya itu, ikannya mangap-mangap, debunya masuk ke dalam perut ikan. Waduh, ya. Yang lebih aneh lagi, orang meninggal dunia berakhirnya di tembok. Loh, kok bisa di tembok? Fotonya ditempel di tembok. Di bawahnya diisi meja, diisi persembahyangan, berakhirnya di tembok. Aduh. Ya, kok begitu jawabannya? Ya, kita beruntung mengenal Buddha Dhamma. Begitu seseorang menghembuskan napas terakhir, dia tidak berakhir di peti mati, dia tidak berakhir di kuburan, dia tidak berakhir di tempat kremasi, apalagi berakhirnya di tembok. Keliru besar. Yang benar bagaimana, Bante? Yang benar, begitu seseorang mengembuskan napas terakhir, dia langsung lahir. Sesuai dengan karma-karmanya, tidak ada ruang penantian, langsung. Kalau karma-karmanya memenuhi syarat untuk terlahir di alam manusia, maka kesadarannya muncul di dalam kandungan ibunya. Walaupun sekarang rambutnya putih, giginya ompong, kulitnya keriput, nanti kalau lahir serba baru. Kulitnya baru, giginya bagaimana Bapak Ibu? Belum tumbuh, baru lahir giginya panjang-panjang, mamanya takut. Digigit nanti ya, saya punya puting. Matanya bagaimana Bapak Ibu? Baru dah. Iya, baru udah ada bayi baru lahir pakai kacamata. Bayi ajaib nanti dibilang. Rambut bagaimana? Baru apa tidak? Ya, ada sedikit, ada bayi baru lahir gondrong. Apalagi keribu. Nah, enggak ada ya. Nah, begitu. Jadi prosesnya bagaimana? Nah, ini prosesnya. Ya, perlu diketahui supaya kita tidak takut, ngeri, membayangkan berakhir di peti mati. Begitu menghembuskan napas terakhir, kesadaran kita muncul di dalam kandungan. Loh, kok bisa muncul di sana? Ada pertemuan, dua ini bertemu. Ibu membawa sel telur, bahasa Latinnya namanya ibu-ibu ya tahu. Bapak membawa sel jantan namanya spermatozoid, yaitu kalau dalam satu tetes itu yaitu kalau dilihat satu tetes dengan mikroskop elektron itu banyak sekali, seperti kecebong, miliaran jumlahnya. Nah, itu masuk, bergerak menuju ovum sel telur yang dimiliki oleh ibu. Satu sperma masuk, itu kesadaran muncul di sana. Pati sandinya muncul di sana. Sudah ada kehidupan.
Begitu sperma masuk ke dalam sel telur, terjadi pembuahan. Di dalam bahasa Latin dinamakan, kalau anak-anak SMA ini tahu namanya, tulisannya zigote. Dibaca zygote. Nanti zygote, telur atau ovum yang sudah dibuahi, nanti berkembang menjadi bakal bayi, janin. Itu di dalam kandungan selama 9 bulan berproses. Setelah 9 bulan baru lahir serba baru. Seperti tadi, kulit baru, gigi belum ada, mata baru, rambut sedikit, tidak ada bayi baru lahir langsung gondrong, tidak ada. Nah, itu kalau karma-karmanya memenuhi syarat untuk terlahir di alam manusia. Kalau di dalam kehidupan ini lebih banyak lagi melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan kalau perbuatan baiknya memenuhi syarat untuk terlahir di alam dewa, walaupun sekarang tua, bungkuk, rambut putih, mata kabur, kulit keriput, tapi kalau memiliki banyak kebajikan, tahu-tahu muncul di alam dewa. Begitu menghembuskan napas terakhir, muncul di alam dewa, dilayani oleh para bidadari yang cantik-cantik. Ada dewa dilayani 50 bidadari. Ada dewa dilayani 100 bidadari. Ada dewa dilayani 1000 bidadari. Cantik semua. Lu pernah melihat bidadari berarti? Belum. Tetapi di Tripitaka disebutkan ribuan kali lebih cantik daripada Miss Universe. Iya. Nah, kalau di alam surga, lantainya bagaimana berarti? Dibuat dari batu. Tetapi bukan batu akik. Batu permata berwarna hijau laut. Jadi kayak gelang giok. Lantainya dari batu permata berwarna hijau laut. Tiangnya besar-besar, juga dibuat dari batu permata berwarna hijau laut. Luasnya hanya satu istana 200 kali 200 kilometer persegi. Hanya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang suka batu permata, nah, siap-siap melakukan banyak kebajikan. Nanti begitu muncul di alam sorga, begitu menginjak lantai batu permata, bangun tidur menginjak lantai batu permata. Di halaman rumah penuh dengan batu, tetapi bukan batu kali, batu permata semua. Jamrut, sapir, mirah delima, mata kucing. Mata kucing. Mata apa lagi? Mata kucing saja. Tidak ada lagi. Nah itu penuh. Halaman rumah itu batu-batunya bersinar. Bidadarinya, lantainya, luasnya, sekarang makanan. Makanannya jangan dibilang. Haucek semualah. Ya, jangankan yang enak-enak, mangganya saja. Jangankan di alam dewa Tawatingsa. Alam dewa tingkat 2. Alam dewa ini bertingkat-tingkat. Yang bertingkat bukan seperti rumahnya, tapi tingkat kebahagiaannya berbeda-beda. Yang pertama, Catu Maharajika, tingkat 1. Tingkat 2, Tawatingsa. Kalau di Tawatingsa, bidadarinya berkaki ungu. Loh, bidadari kakinya ungu, mukanya putih, kan mana cantik, kan belang. Nah, ini dulu tidak tahu baca bidadari kakinya ungu. Artinya kalau di dalam bahasa Inggris itu dibaca auranya ungu. Yang dilihat kakinya kan
kelihatan ungu auranya, wajahnya juga. Ada yang auranya ungu, ada yang auranya kemerah-merahan, darah jambu, auranya. Ya, itu mangga, jangankan di alam dewa, setengah dewa, setengah peta. Itu pernah Raja Varanasi mandi di sungai. Ya, jangan bayangkan sungainya seperti di Jakarta, hitam, kebiruan, ada kuningnya, ada lain. Airnya bersih. Selain bersih dipasangi jaring. Di hulunya dipasangi jaring. Di hilirnya dipasangi jaring. Kenapa dipasangi jaring? Takut buaya. Caplok sama buaya. Jadi kotoran-kotoran tidak bisa masuk. Tetapi ada yang nyangkut. Buah mangga. Kuningnya seperti emas. Aromanya tercium jarak 10 meter. Mangga surgawi. Tapi tidak ada yang berani makan. Tidak tahu buahnya itu beracun apa tidak. Raja memanggil menterinya, makan. Tidak berani. Buah apa ini? Aromanya sih enak. Prajurit juga tidak berani. Kalau begitu panggil tawanan yang kena hukuman mati. Biar dia mati makan buah ini. Tawanannya dikasih buah mangga. Tawanan yang tua, yang bungkuk, matanya kabur. Begitu makan satu iris, rambutnya yang putih hilang, jadi hitam. Matanya yang kabur juga hilang, jadi jelas. Bungkuknya hilang, jadi tegak. Seperti pemuda yang usianya 20 tahun. Dari 60 tahun menjadi 20 tahun. Raja kaget, ini kok jadi muda, rambutnya berubah, matanya berubah, kulitnya jadi kenceng. Nah, ini raja nyicipin sama, jadi sehat rajanya. Itu baru mangganya, belum bebek pekingnya. Ya, itu namanya alam surga, serba sur kehidupan di sana. Wanita bidadarinya sur lebih cantik daripada Miss Universe ribuan kali. Makanannya sur juga. Lantainya juga sur dibuat dari batu permata. Kalau bepergian, naik sepeda motor, mobil, naiknya kereta. Yang ditarik kuda, tetapi terbang. Barangkali kalau sekarang, zaman sekarang sudah modern, ada yang punya Rolls Royce, punya Mercedes, teringat Mercedes lahir di alam dewa, barangkali juga ada Mercedes di sana. Sabi sata bawantu skitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.